Manusia terdiri dari dua bagian, yakni manusia berdimensi jasmani fisik dan ruhani. Manusia berdimensi jasmani fisik adalah manusia awam, manusia pada umumnya. Sedangkan manusia berdimensi ruhani adalah manusia khusus. Manusia khusus berdimensi ruhani akan kembali ke negeri asalnya, yakni alam al-qurbah, alam lahut. Sedangkan kembalinya manusia awam berdimensi jasmani adalah kembali ke surga. Derajat yang tergantung dengan tingkat amalannya, yakni berdasarkan syariat, tarekat dan makrifat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang mencakup adalah mengenal Allah. Jika diamalkan tanpa ria ingin dipuji orang lain, dan sum'ah mencari kemasyhuran atau popularitas. Oleh karena itu, surga derajat pul terbagi tiga tingkatan, yakni pertama surga di alam mulki, yakni Jannatul Ma'wa. Kedua surga di alam malakut, yakni Jannatul Na'im. Ketiga surga di alam Jabarut, yakni Jannatul Firdaus. Semua surga ini berkaitan dengan kenikmatan fisikal. Manusia awam berdimensi jasmani tidak akan sampai kepada alamnya, kecuali dengan tiga ilmu, yakni ilmu syariat, ilmu tarikat, dan ilmu makrifat. Sebagaimana sabda Rasulullah, hikmah yang mencakup semua itu adalah mengenal Allah, makrifat Allah, disertai pengamalannya yang merupakan makrifat batin. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, tunjukilah kami bahwa al-haq, kebenaran, itu adalah sesuatu yang benar, dan anugerahi kami kemampuan mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan selain al-haq itu adalah sesuatu yang batil, dan oleh karenanya berikanlah kami kemampuan menjauhinya." Dan sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengenal nafsnya dirinya dan melawannya, berarti dia mengenal Rabb dan mengikuti jalannya. Adapun kembali dan sampainya wusun, manusia khusus berdimensi ruhani adalah ke negeri asalnya, yakni al-qurbah dengan ilmu hakikat. Maksud sampai di sini adalah makrifat di alam qurbah, yakni alam lahut. Pencapaian al-qurbah oleh manusia khusus berdimensi ruhani terjadi pada saat hidupnya di dunia, lantaran rutinitasnya mengunjungi alam lahut, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan pada saat tidur, kalbu manusia khusus berdimensi ruhani memiliki keluangan sehingga dapat kembali ke negeri asal secara menyeluruh atau sebahagian waktu tidurnya saja. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Kisah Zumar 39:42. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya daripada ibadahnya orang yang jahil, tidak berilmu. Orang alim, yakni manusia khusus berdimensi ruhani kembali ke negeri asal, adalah manusia yang kalbunya hidup sebab cahaya tauhid dan merutinkan zikir asma-asma tauhid dengan lisan siri tanpa huruf dan suara. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, manusia adalah siriku rahasiaku, dan aku adalah sirinya rahasianya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ilmu batin adalah salah satu siri rahasia dari siriku rahasiaku yang aku tempatkan di dalam kalbu hambaku, dan tidak ada yang menempatinya kecuali aku. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, aku ini berada pada sangkaan hambaku, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Bila dia mengingatku di dalam kalbunya, aku mengingatnya di dalam zatku. Bila dia mengingatku di dalam majelis kumpulan, aku mengingatnya di dalam majelis kumpulan yang lebih baik daripadanya. HR Bukhari tahun 6856 atau versi Fathul Bari tahun 7405. Yang dimaksud hadits ini adalah manusia pada keberadaan eksistensi
atau wujud manusia yakni di alam tafakur perenungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakur perenungan sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tafakur perenungan sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maksud dari hadits-hadits tersebut adalah manusia yang tafakur perenungan tentang perkara syariat dan furunya cabang-cabangnya, meski sesaat lebih baik nilainya daripada ibadah setahun. Dan barang siapa tafakur perenungan tentang apa yang diperlukan untuk memotivasi mendorong cinta ibadah, seperti mengetahui perkara yang diwajibkan ataupun dianjurkan, meski sesaat lebih baik nilainya daripada ibadah 70 tahun. Dan barang siapa tafakur perenungan tentang marifat kepada Allah meski sesaat lebih baik nilainya daripada ibadah 1000 tahun. Syekh Al-Ansari bersyair, ini adalah alam marifat yakni alam tauhid. Dengan ilmu marifat yakni ilmu tauhid, seorang arif akan sampai kepada zat yang dikenal dan dicintainya. Puncak ilmu marifat seorang arif bila terbang dengan rohaninya menuju alam al-qurbah. Sebagian ulama mengatakan, kalbu ahli marifat memiliki mata, mampu melihat apa yang tidak dilihat orang awam, memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak terbang hingga ke malakutnya Rabbul Alamin, Rabb pencipta alam. Adapun yang terbang di dalam lubuk hati ruhani arif ini adalah manusia hakiki sejati. Dialah kekasih Allah Azza wa Jalla, mahramnya Allah dan mempelainya. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah berkata, para wali Allah adalah mempelai-mempelai pengantin-pengantin Allah, dan tidak ada yang dapat melihatnya kecuali para mahramnya. Sebagaimana dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wali-waliku berada di bawah kubah-kubah kauda. Tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Manusia tidak akan bisa melihat dari sisi lahir pada seorang pengantin kecuali yang dilihat hanya keindahan lahiriahnya. Sayyid Yahya bin Mu'az Razi rahimahullah ta'ala berkata, seorang wali adalah wewangian Allah di muka bumi. Tidak ada yang mencium aroma wanginya kecuali as-siddiqun, orang yang benar akan mencintainya. Aroma wanginya wali tercium oleh as-siddiqun, orang yang benar akan mencintainya sampai ke dalam kalbunya. Aroma wanginya wali menimbulkan gairah rindu mereka untuk bertemu dengan Tuhannya, sehingga ibadah mereka semakin meningkat sesuai tingkat akhlak dan kefanaan mereka. Karena bertambahnya kurbah kedekatan, semakin bertambah kefanaannya. Begitu pula dengan wali, adalah orang yang ada dalam keadaan fana dan baka dalam musyahadah penyaksian ruhaninya kepada Allah Ta'ala, dan bahkan dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk memilih dan tidak ada tempat kembali yang menyenangkan baginya selain Allah. Dan wali adalah orang yang diperkuat dengan berbagai karomah, tetapi mereka tertutup tidak disadarkan dengan keberadaan karomahnya, karena mereka tidak diberi izin untuk menjelaskannya, sebab menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Al-Mirsad rahimahullah ta'ala, orang-orang yang memiliki karomah, mereka semua terhijab dari mengetahui karamah, dan karomah itu ibarat haidnya para wali. Sebagaimana perempuan yang malu jika diketahui dirinya haid. Wali sendiri memiliki 1000 makam tingkatan. Makam yang pertama adalah karomah. Orang yang telah melewati makam karomah, maka ia akan masuk ke makam-makam lainnya. Dan bila tersendat dalam menyenangi karomah, maka ia tidak akan mampu melanjutkannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Siruhu dalam kitabnya berjudul Sirul Asrar, pada pasal tentang awal penciptaan yakni proses turunnya ruh manusia ke alam terendah, proses turunnya dari alam lahud ke alam jabarut, dan lalu Allah Ta'ala membalut mereka ruh-ruh dengan cahaya jabarut sebagai balutan pakaian di antara al-haramain dua haram, dan ruh di lapis alam kedua ini disebut ruh sultani.
Selanjutnya Allah Ta'ala menurunkan ruh-ruh tersebut dengan balutan pakaian mereka ke alam malakut, dan kemudian dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruh ruhani. Kemudian Allah Ta'ala turunkan mereka ruh-ruh ke alam mulki, alam nasut atau alam jasad, dan membalut mereka dengan cahaya mulki yang disebut ruh jismani. Selanjutnya Allah Ta'ala menciptakan jasad badan dari mulki bumi tanah sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu. Pada kali yang lain Qiyas Taha 20:55, setelah terwujud jasad, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ruh agar ruh masuk ke jasad dan ruh pun masuk ke dalam jasad dengan perintah Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kutiupkan roh dariku ke dalam jasad. Qiyas Al-Hijr 15:29. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Qiyas Ibrahim 14:5. Tujuan mengingat hari-hari Allah agar ruh yang terlena di dalam jasad dapat kembali ke negeri asal untuk berkumpul dengan Rasulullah. Berikut kutipan penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirruhu selanjutnya tentang cara kembali ke negeri asalnya, yakni Al-Qurban atau alam lakut. Maka ketika ruh telah menyatu dan merasa terlena senang betah di dalam jasad sehingga melupakan tidak peduli lagi perjanjian awalnya dengan Allah di alam lahut al-watan al-asli negeri asal, yakni pada hari perjanjian ketika Allah Ta'ala mengambil kesaksian dari mereka, Alastu birabikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka ruh-ruh menjawab, betul engkau Tuhan kami. Qiyas Al-A'raf 7:172. Oleh karena terlena dan lupa akan perjanjian awal di alam lahut, maka ruh tidak dapat kembali ke negeri asal, al-watan al-asli atau alam lahut, sebagai tempat awal. Maka Allah Maha Pengasih dengan kasih-Nya menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi sebagai peringatan tentang negeri asal, al-watan al-asli atau alam lahut, bagi mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, berilah peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Qiyas Ibrahim 14:5. Sekian, terima kasih.